Engkau memang satu-satunya Allah yang kami andalkan, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, bahkan kami sembah sepanjang hidup kami. Oleh karena itu Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di dalam surga, biarlah hari ini Tuhan, urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun hamba-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami boleh menikmati kebenaran firman Tuhan, dan kami mau mendapatkan authentic hearing di dalam kehidupan kami, sehingga pendengaran akan firman Tuhan ini boleh menjadi iman, pendengaran akan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dari kami semua, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini Tuhan, kami bukan menjadi orang-orang yang biasa, tapi kami mempunyai orang jemaat yang mempunyai pendengaran-pendengaran yang autentik. Dan biarlah Tuhan, kami mau mendengar sesadar-sadarnya, kami mau memahami sesadar-sadarnya bahwa firman Tuhan ini adalah kehidupan kami sendiri. Tanpa firman Tuhan kami tidak dapat hidup. Dan hari ini berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu, sehingga urapan yang baru, urapan yang dahsyat boleh keluar lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan hamba-Mu lagi, tetapi Yesus Kristus yang boleh nampak dan beracara dengan heran dan luar biasa. Sehingga hari ini kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan keluar dari tempat ini penuh dengan kemenangan. Kami akan keluar dari tempat ini penuh dengan iman dan percaya kami. Kami keluar dari tempat ini menyadari sepenuhnya bahwa Yesus Kristus benar-benar Allah yang menjadi manusia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berfirmanlah. Kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan mendengar satu firman Tuhan, masih sama mengalami Kristus. Dan hari ini kalau banyak orang pendeta yang berkhotbah from zero to hero, dari nol menjadi pahlawan. Tapi hari ini saya berkhotbah from hero menjadi zero. Jadi dari pahlawan menjadi nol. Orang berkhotbah from zero to be hero to hero. Tapi saya berkhotbah from hero to zero. Yuk kita buka Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-10. Ya, jangan terbalik ya. Judulnya from hero to zero. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai yang ke-11. Yuk kita bangkit berdiri. Saya bacakan pada ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang berikutnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Disambut ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Amin. Ayat yang ke-7 nih. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Yuk kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan segala telah lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati, silakan duduk. Tidak pernah ada satupun di dalam dunia ini dan di dalam sejarah kenabian di dalam dunia ini yang bisa sama seperti Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini mau menjadi nol, mau menjadi zero. Ada haleluya. Umat manusia yang lahir ke dunia ini terus beranjak menjadi dewasa, mengharapkan hidupnya menjadi seorang pahlawan, mengharapkan hidupnya menjadi sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih luar biasa, mempunyai pangkat, mempunyai jabatan, mempunyai hal-hal yang luar biasa. Bahkan orang berbondong-bondong hari-hari ini merebut kekuasaan, mengatur hukum, mengatur badan yudikatif, sehingga kekuasaan itu sehingga menjadi satu-satunya cara manusia untuk memperoleh, menguasai sesama manusia. Ada amin saudara? Berbeda dengan Yesus Kristus Allah yang kita sembah. Ada amin? Berbeda dengan dia. Karena apa saudara? Karena dia lahir ke dalam dunia ini bukan untuk menguasai manusia.
Dia lahir ke dunia ini bukan seperti partai-partai politik yang ada sekarang ini. Ada haleluya. Partai politik yang ada sekarang ini hanya ingin menguasai bangsa dan negara, hanya ingin menguasai kekayaan, hanya ingin mengatur, dan mereka pesta pora korupsi di belakang layar. Ada haleluya. Itulah perbedaan antara seorang tokoh yang mau lahir untuk menyelamatkan umat manusia dan tokoh yang mau lahir untuk menguasai manusia. Itu ada perbedaan yang sangat jelas, perbedaan yang sangat jelas di dalam kehidupan hari-hari ini. Dan kalau kita mengerti ternyata Tuhan Yesus turun ke dalam dunia ini bukan hanya dia mau sebuah tahta yang luar biasa di dalam kerajaan dunia. No, dia turun ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih rendah dari seorang manusia. Mati di atas kayu salib, dihina, dihancurkan, sehingga yang tadinya hero menjadi zero. Oleh karena itu ayat yang ke-7 sangat jelas dikatakan, Bapak Ibu Saudara, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di sini pun sering terjadi salah kaprah hamba-hamba Tuhan yang menerjemahkan ini, mengosongkan dirinya sendiri, mengatakan bahwa Allah sudah tidak ada dalam diri Yesus. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Allah sudah tidak ada dalam diri. Lah, kalau kosong, apa sih artinya mengenolkan? Apa sih artinya mengosongkan diri? Mengosongkan diri berarti dirinya benar-benar kosong. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saya seorang manusia, tiba-tiba saya mengosongkan diri saya, berarti roh saya ikut kosong atau tidak? Kosong. Tapi bagaimana dengan Yesus? Berbeda. Saya mau katakan ini berbeda. Karena kenapa? Nanti kita akan lihat kenapa Yesus berbeda dengan manusia. Kenapa walaupun dia lahir sebagai seorang manusia, dia berbeda sama sekali dengan manusia. Walaupun orang sering bilang, bahkan ada orang banyak hamba Tuhan yang salah kaprah, salah menerjemahkan, salah membuat kesimpulan bahwa ternyata Yesus itu bisa dikosongkan. Kalau Yesus itu bisa dikosongkan, berarti Yesus itu sama dengan manusia. Dia bukan Allah. Allah itu tidak bisa dikosongkan. Allah itu adalah omnipresent. Dia bisa hadir di sini, dia bisa hadir di mana-mana, dan dia tidak akan pernah tidak bisa hadir karena dia ada Allah yang kekal. Dia ada sebelum manusia ada, dia ada sebelum bumi ada, dan dia masih ada setelah bumi pun tiada. Ada haleluya? Mulai mengerti konsep itu? Jadi kalau ada orang yang bilang bahwa Yesus bukan Allah, nanti kita akan lihat. Kita akan melihat dengan sangat jelas bahwa ternyata dia mau menjadi manusia, menyelamatkan umat manusia, bukan from zero to hero, tapi from hero to zero. Yang percaya katakan amin. Inilah Yesus kita yang berbeda dengan nabi-nabi lain, yang berbeda dengan pemuka-pemuka agama lain, yang berbeda dengan siapapun. Karena dia adalah Allah yang telah mengosongkan diri, mengenolkan, bahkan dia mau turun ke dunia yang paling bawah. Coba kita lihat, turun ke bumi yang paling bawah. Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Kita mundur sedikit. Efesus pasal 4 ayat yang ke-9. Apa yang firman Tuhan katakan? Efesus 4 ayat 9. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Bukankah, kok pada ngantuk semua ya? Efesus pasal 4 ayat ke-9. 1, 2, 3. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bapak Ibu Saudara tahu struktur daripada kehidupan dunia? Ada langit, ada daratan, satu lagi apa? Langit, daratan. Makanya angkatan ada 3, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ada nggak angkatan bawah tanah? Nah, ini adalah bawah tanah. Saudara perhatikan baik-baik di ayat yang ke-9 ayat yang tadi, ayat yang ke-9 dikatakan apa? Bukankah ia telah naik? Berarti naik itu ke surga. Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah.
Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini bicara soal alam maut. Ini bicara soal Kristus bisa turun ke dalam alam maut. Dan artinya tidak ada seorang pun manusia, tidak ada seorang pun nabi yang pernah turun ke alam maut, yang pernah mati dan hidup kembali. Dan dia mati dan dia hidup kembali, bangkit kembali, bukan dibangkitkan oleh orang lain, tapi dia bangkit sendiri, bukan bangkit dengan orang lain atau dibangkitkan dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan bahas mengosongkan diri, mengenalkan, melepaskan keilahiannya, jadi tidak ada apa-apanya. Nah, kesulitannya bagi seluruh umat beragama hari-hari ini seringkali mengatakan, kok Yesus itu mengosongkan diri? Kok Yesus itu Allah, tapi kok dia bisa mati? Kok Yesus itu Allah, tapi Yesus itu kok bisa bisa tidak berdaya? Kok Yesus itu Allah, tapi kok dia bisa disalib? Kok Yesus itu Allah? Kenapa Allah yang begitu hebat, begitu powerful, begitu luar biasa, kok bisa lebih rendah daripada manusia? Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus sebelum jadi manusia, memang dia adalah seorang pahlawan. Allah di dalam perjanjian lama itu sering kali dikonotasikan dengan pahlawan. Ada amin saudara? Katakan kiri kananmu, Allah pahlawan. Allah itu pahlawan. Ya kan, kalau kita menang, Daud menang, Saul menang, siapapun menang, bahwa Allah berperang ganti kita. Yang percaya katakan kalau Allah berperang ganti kita, berarti dialah pahlawan perang. Ada haleluya? Pahlawan itu berarti hero. Jadi kita sangat mengerti bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang punya kuasa, yang sanggup meruntuhkan segala sesuatu. Tetapi Allah yang sama ternyata mau menjadi manusia, mau turun. Dan ketika Tuhan sering memimpin perjalanan pada bangsa Israel, coba kita lihat bahwa Tuhan itu disebut pahlawan perang. Keluaran pasal 14 ayat ke-19. Coba kita lihat dulu ya. Sebelum kita ke sana-sana, kita lihat. Keluaran pasal 4 ayat Keluaran 14 ayat 19. Apa nih firman Tuhan yang Tuhan katakan? Dia itu pahlawan perang, Saudara. Keluaran 14 ayat 19. Ya, yuk saya bacakan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya, nah ini saya mau cerita sedikit. Yang tadinya berjalan di mana? Di depan tentara Israel. Lalu, nih saudara perhatikan baik-baik. Lalu berjalan di belakang mereka. Terus dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang, di mana? Di belakang mereka. Nah, jadi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah bicara soal tiang awan dan tiang api. Nah, luar biasanya kalau kita perhatikan, kita kan selalu berbicara soal malaikat, kita selalu berbicara soal Tuhan. Kalau dia berperang, dia harus selalu ada di depan. Iya apa ya? Halo? Iya apa ya? Dia harus selalu ada di depan. Tetapi saudara lihat, dalam kasus ini, waktu bangsa Israel sedang dikejar-kejar sama Firaun, ada malaikat yang ada di depan. Bangsa Israel ada di mana, Bapak Ibu Saudara? Di tengah? Di tengah. Di belakang ada siapa? Pasukan Firaun. Tapi lucunya dan anehnya, saudara baca, perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Keluaran 14 ayat 19. Apa yang dikatakan? Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di mana, saudara? Di depan tentara Israel. Lalu berjalan, tentaranya lagi mondar malaikatnya lagi mondar jadi dia lagi di depan nih, ya kan. Tiba-tiba dia ada di belakang pasukan bangsa Mesir, di belakang sekali. Bapak Ibu Saudara, apa sih ini artinya nih? Kalau kita melihat, apa ya artinya? Oh ya benar, ternyata dia dibimbing untuk masuk ke Laut Tiberau. Sebelum mereka, kalau saudara perhatikan, nanti buka sendiri, cari sendiri, ya, saya nggak mau ngebimbing lebih dalam, Bapak Ibu Saudara bisa cari sendiri. Jadi rupa-rupanya waktu bangsa Israel masih dikejar-kejar dengan bangsa Mesir, Firaun, kita kan selalu mengonotasikan, wah dikejar-kejar, terus tiba-tiba bangsa Israel masuk ke mana? Masuk ke Laut Tiberau, tiba-tiba bangsa Israel keluar dari Laut Tiberau, terus bangsa Mesir ketutup laut, benar nggak? Semua pendeta pasti khotbahnya sama.
Tapi saya mau ingin katakan, bukan mereka salah, ada yang kurang. Apa yang kurang, Bapak Ibu Saudara? Ada satu yang kurang. Yang mereka nggak perhatikan di sini adalah malaikat yang tadinya bergerak di depan, yang menjadi hero, akhirnya malaikat itu ke belakang untuk apa, saudara? Untuk mengacaukan pasukan Mesir. Sehingga pasukan Mesir tidak sadar, tidak mengerti, kacau balau mereka, dan mereka secara logika begini. Kalau Bapak Ibu Saudara sedang kejar orang, kejar nih, ya kan? Kita nih polisi. Tiba-tiba orang itu masuk laut, saudara kejar nggak? Kayak masuk jurang. Kira-kira ragu-ragu nggak, Bapak Ibu Saudara? Halo? Hah? Ragu-ragu nggak? Itu laut bukannya ini loh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, saya nih sebagai gembala naik mobil masuk jurang, saudara ikut nggak masuk jurang? Berarti berhenti kan? Yang aneh bin ajaib, kenapa bangsa Mesir di bawah pimpinan Firaun, gua kejar deh. Bukan karena emosi, bukan karena nafsu ingin menangkap bangsa Israel. No, ya itu mungkin salah satu. Tetapi mereka sudah dikacaukan sama malaikat. Malaikat pindah ke belakang, dari depan dia udah ayo, ya kan? Dipimpin, seret, masuk ke depan, ya kan? Malaikat bilang, saatnya kita pindah ke belakang. Wah, malaikatnya luar biasa ya. Dia pindah ke belakang, dia mengacaukan bangsa Mesir, sehingga bangsa Mesir, ayo, masuklah dia, bangsa Israel keluar, blub, game, saudara. Apa artinya ini? Nanti kita akan dapatin setelah kita mengorek ini lebih detail. Kenapa ini berkaitan dengan Tuhan yang sebagai pahlawan perang? Pada awalnya malaikat Tuhan memimpin perjalanan di depan. Tetapi pada akhirnya, walaupun dia disebut sebagai Tuhan adalah panglima atau pahlawan perang, yuk kita lihat Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga. Ya, 15 ayat yang ketiga. Yuk kita buka bersama-sama. Apa yang firman Tuhan katakan? Bapak Ibu Saudara baru pernah buka ayat ini ya tadi ya. Malaikat ada di depan terus muter ke belakang ya. Keluaran pasal 15 ayat yang ketiga. Nah, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tuhan itu apa lawan? Perang. Tuhan itulah namanya. Ayat yang keempat kita sambung sedikit. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkannya ke dalam laut Teberau. Saudara yang terkasih, ketika pahlawan perang menang, mereka akan menawan ilah-ilah dari ilah lain. Jadi begini, zaman dahulu yang berperang itu orang manusia berperang melawan manusia. Tapi ilah berperang melawan Allah. Masih ingat nggak saudara cerita Nabi siapa? Elia yang melawan Nabi Baal sebanyak 450 orang. Yang berperang antara ilah melawan Allah. Selalu begitu di perjanjian lama. Sehingga kita bisa mengerti bahwa waktu bangsa Israel selalu menang, maka Allahnya itu menjadi pahlawan perang. Sampai pada satu ketika, sampai pada satu saat bangsa Israel kalah. Sehingga tabut Allah yang itu berisi Allah sendiri ditawan dengan luar biasa, ditaruh di dalam Dagon. Dagon itu adalah tempat penyembahan berhala. Jadi bait Allah itu ditaruh di dalam Dagon dan mereka ditawan seakan-akan ilah atau Allah kita itu ditawan di dalam Dagon. Tetapi pada akhirnya kalau kita melihat akhirnya terjadi diobok-obok oleh Allah, dihancurkan Dagon itu dan Allah akhirnya masih tetap keluar sebagai pahlawan perang. Kita akan nyambung ini semua nanti ke dalam perjanjian baru. Apa ini artinya ditawan di Dagon segala macam? Firman Allah ditawan di Dagon, bait Allah ditawan di Dagon sehingga dia tidak bisa apa-apa. Ini nanti artinya adalah ketika Yesus Kristus lahir sebagai manusia, dia ditawan selama berapa bulan? Berapa bulan? Di dalam kandungan 9 bulan. Saudara yang terkasih, itu sebentar lagi kita akan nyampe ke sana. Tapi kita mengerti hari ini bahwa ternyata ada bait suci,
Dan kalau kita melihat di Bilangan pasal 1 ayat 52 sampai 53, yuk kita baca lagi yuk ke Bilangan pasal 1 ayat yang ke-52 sampai 53. Banyak ayat ya hari ini, ada haleluya. Bilangan pasal 1 ayat 52 sampai 53. Saya bacakan ya. Orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Ayat 53, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Orang Lewi haruslah memelihara kemah suci, tempat hukum itu. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudara? Dengan tadi ceritaan yang ditawan segala macam, rupa-rupanya di dalam bait Allah itu ada tempat maha suci, yang tempatnya itu adalah persegi 4. Iya apa ya? Ada barat, ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur atau barat, atau bolak-balik sama lah ya. Timur, barat, utara, selatan. Nah, rupa-rupanya kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan lebih terperinci, masih ingat nggak suku-suku bangsa ada berapa banyak? 12. Dan kalau kita bicara lebih terperinci lagi, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ini, bisa kita sampai jam 1 siang ya. Jadi di setiap sisi daripada bait Allah, misalnya ini bait Allah 4 begini ya, di setiap sisi ini dibagilah 12 suku itu. Ada Gad, ada suku-suku Lewi dan suku-suku yang lain. Jadi satu sisi ini ada berapa suku? 3. Satu pemimpin dengan 2 suku, satu pemimpin dengan 2 suku, satu pemimpin dengan 2 suku. Nah, Bapak Ibu Saudara, bait Allah, bait suci ini ditawan di mana? Dagon. Dagon itu tempat berhala, tempat penyembahan. Dia bilang kita menang nih, bisa melawan Allah, Allahnya kalah. Tetapi tidak begitu kejadian yang sesungguhnya. Dan itu terjadi sebelum Yesus dilahirkan. Ujung cerita daripada Dagon dan yang lain tadi, akhirnya kembali Allah yang menang sebagai pahlawan perang. Bapak Ibu Saudara tahu Menara Babel? Nah, akhirnya hancur, berkeping-keping segala macam. Akhirnya terjadilah sekarang kita punya berbagai macam bahasa. Ada Batak, ada Jawa, ada Cina, ada Ambon, ada apa lagi? Ada Madura, sate gitu kan. Ada semua bahasa akhirnya bisa bergabung menjadi satu. Orang bisa mengerti kan, kalau sate ya itu tukang sate gitu kan. Kalau orang Batak B2 B1, nah itu bisa bes, bisa juga babi dan babi utan lah segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya persingkat, itu adalah setelah mereka mengalami kehancuran, kekalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tibalah saatnya kita ingin menerjemahkan mengenai kelahiran Kristus. Dalam arti kata dia menolkan diri. Coba kita lihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Apa yang terjadi nih? Supaya kita mengerti nih ya, latar belakang saya cerita ngalor ngidul ke sana ke sini supaya kita mengerti. Yesaya pasal 7 ayat 14. Ya, yuk kita baca bersama-sama satu ayat ini. 1, 2, 3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sesuatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kayak udah mau Natal kita ya. Menamakan dia Immanuel. Jadi jauh hari sebelum itu sudah ada proklamasi dari Nabi Yesaya bahwa ada seorang bayi yang akan lahir. Bayinya itu tidak perempuan. Bayinya itu apa saudara? Laki-laki. Ini nubuatan, bukan lubuatan. Banyak hari-hari ini orang bicara soal nubuatan, bukan nubuatan. Tapi ini benar-benar nubuatan seorang nabi yang bernubuat. Dan pasti nabi itu ketika dia bernubuat, itu pasti akan benar. Bukan seperti nabi-nabi saat ini. Apalagi nabi wrong. Ya kan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus sebelum lahir. Coba kita lihat lagi Lukas pasal 1. Ini yang memproklamirkan ini siapa? Luar biasa nih saudara. Pertama kali Yesus diproklamirkan oleh seorang yang bernama Elisabet. Lukas pasal 1 ayat yang ke-39 sampai ke-43. Nanti ya di ujungnya kita mengerti nih mengapa saya bicara ini semua. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai
43 ya. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara, ayat genap. Lukas pasal 1 ayat 39. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ayat 40 mohon dibaca Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah siapa saudara? Anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ayat 42, 1, 2, 3 dibaca. Ayat 43. Siapakah aku ini? Sampai apa saudara? Apa? Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Itu pertama kali Yesus diproklamirkan sebagai Tuhan. Ibu Tuhan. Siapa ibu Tuhan? Mari. Siapakah ibu Tuhanku sampai dia bisa mengucapkan hal tersebut? Itu bukan satu perkataan yang biasa saja. Dan itu menyatakan bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan. Sebelum orang memproklamirkan diri Yesus itu adalah Tuhan, sebelum orang banyak pendeta-pendeta picisan yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu sudah dikatakan Tuhan. Pertama kali dalam perjanjian baru yang dikatakan oleh Elisabet, dan ini sangat jelas dan clear. Dan ini adalah rentetan cerita ketika setelah selesai dari perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah Tuhan kita. Bahkan Maria memuji. Yuk kita lihat lagi. Maria langsung memuji Allah bahwa dia adalah juru selamat. Ini akan menjelaskan. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Ya, Lukas pasal yang pertama tadi ayat 46 sampai 47. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Siapa juru selamatnya? Ayat 49 apa yang firman ayat 47 ya kan, 46 47. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ini sangat jelas. Bahkan di Matius pasal 1 ayat 21 sangat jelas. Coba kita lihat lagi. Matius pasal 1 ayat 21 sangat jelas. Dia bilang bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Matius 1 ayat 21. Apa yang firman Tuhan katakan? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa? Yesus. Karena dialah, tuh saudara, siapa? Yosua atau Yesus ini. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bapak Ibu Saudara, dia menyelamatkan manusia. Yesus tetap Allah yang berkuasa, tapi dia mengosongkan diri sebagai seorang bayi. Kita bicara seorang bayi. Saya mau tanya, kalau bayi ada di dalam kandungan, bayi itu berdaya atau enggak Bapak Ibu Saudara? Tidak berdaya. Dia dikurung selama 9 bulan. Coba Bapak Ibu Saudara pikirkan baik-baik. Bagaimana Allah yang begitu maha kuasa bisa mau merendahkan diri, dikurung di dalam rahim seorang manusia, ibu atau seorang wanita selama 9 bulan. Dia begitu luar biasa. Inilah penyangkalan diri. Makanya Yesus selalu bilang, kalau engkau mau mengikut aku, apa saudara? Apa? Sangkal diri, pikul. Yesus menyangkal diri bukan ketika dia dicambuk, ceprat. Dia bukan menyangkal diri ketika dia disalib. No. Waktu dia masih bayi pun, dia ada di kandungan Maria. Yesus itu sebagai Allah, dia sudah menyangkal dirinya dengan luar biasa. Amin saudara. Bisa nggak Yesus bilang, Maria jangan lama-lama ya, hamilnya 2 hari aja. Bisa nggak Pak Bu? Bisa. Namanya juga Allah. Ngapain saya? Kalau saya jadi Allah mungkin beda. Ngapain 9 bulan? 3 hari aja dah. 3 hari saya lahir. Maria dari hari pertama sampai hari ketiga langsung melindungi cepat. Tuk. Bisa nggak Allah bikin gitu? Sangat bisa. Tapi Allah yang kita sembah ini Allah yang luar biasa. Dia mau mengosongkan dirinya, dia mau mengenolkan dirinya, dia mau sangkal dirinya.
itulah menyatakan bahwa dia taat 100% kepada Allah Bapa di surga, sekalipun dia adalah Allah. Jadi Yesus itu menjadi Allah bukan ketika dia lahir. Yesus itu mempunyai mujizat besar bukan ketika dia sudah umur 33,5 tahun atau 3 tahun. No, Yesus itu sudah membuat mujizat. Yesus itu sudah Allah sejak dia jadi bayi, sejak dia janin, sejak dia terbentuk, dia sudah Allah. Dan dia juga Allah yang tanpa menjadi manusia tanpa persetubuhan dengan seorang laki-laki dan wanita, tanpa pertemuan sel ovum dan sel sperma. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ini sangat menjelaskan dengan sangat clear. Yesus ketika lahir, dia adalah Allah yang benar-benar mengosongkan diri. Kenapa saya katakan demikian? Kalau bayi baru lahir, bayi bisa makan sendiri nggak? Dia harus ngapain? Yesus nangis nggak sebagai bayi? Pasti nangis. Yesus tidak berdaya, Yesus harus dikasih susu. Bayangkan saudara, bisa nggak Yesus nggak usah makan, nggak usah minum, nggak usah ngapa-ngapain, tahu-tahu besar sendiri? Bisa nggak Pak? Bisa. Tapi dia tidak memilih jalan itu. Dia memilih jalan yang seperti ini. Supaya apa? Supaya manusia sadar sesadar-sadarnya. Nanti mungkin awal minggu saya akan khotbah tentang authentic hearing saudara. Apa itu authentic hearing? Pendengaran yang sesadar-sadarnya, pendengaran yang semurni-murninya, authentic hearing. Kan dibilang kita itu bisa bertumbuh iman karena pendengaran akan firman Tuhan. Tapi pendengaran yang seperti apa? Pendengaran yang autentik, pendengaran yang sesadar-sadarnya, bukan pendengaran setengah sadar, pendengaran setengah ngantuk, tapi pendengaran yang sebenar-benarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada konfirmasi yang luar biasa dari malaikat. Dia itu diberikan makan, dia itu tanpa daya, dia itu tidak punya apa-apa, dia itu sebagai manusia, sebagai bayi yang benar-benar perlu makanan, perlu susu, perlu latihan berjalan, perlu berinteraksi, bahkan dia itu juga perlu sekolah, dia itu perlu mempelajari bahasa. Yang percaya katakan bahasa Inggris gampang nggak Bapak Ibu Saudara? Bahasa Indonesia gampang nggak? Masih lebih gampang. Bahasa Ibrani mencret saudara. Saya belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Waduh, itu susahnya setengah mati. Ada logo, jadi ada satu kata-kata menyatakan tentang jenis kelamin, wanita atau pria. Dia tidak perlu bilang ini pria, ini wanita, nggak perlu. Dia langsung tahu itu pria atau wanita dengan kata-kata bahasa Ibrani atau Yunani. Susah. Saya mau tanya baik-baik. Yesus belajar nggak? Halo? Nongkrong nggak? Gurunya jelasin nggak? Saya mau tanya ya, mohon maaf. Bisa nggak Yesus bilang, aduh lama-lama banget sih gue udah ngerti semua? Bisa nggak? Dia Allah. Dia disuruh belajar lagi single, plural. Dia suruh belajar subjek, predikat, objek lagi ya kan? Capek deh. Apalagi waktu dia baru umur berapa tuh? 12 tahun kan? Dia masuk ke bait Allah. Bapak Ibu Saudara tahu kan cerita itu? Yesus ke bait Allah, ngapain dia? Bertanya. Sama siapa? Imam. Ya kan? Saya mau tanya, Yesus dengerin khotbah nggak Bapak Ibu Saudara? Berpuluh-puluh kali, ya kan? Seperti ini nih. Tiba-tiba di sini nih ada Yesus nih, ya kan? Misalnya Yesus dari Madura, ya kan? Siapa tuh Yesus dari Madura? Yesus dari Batak, gitu kan? Siapa? Nah, tiba-tiba ada Yesus. Coba, kira-kira Yesus sabaran nggak kalau misalnya dia tidak mau menyangkal diri? Sabaran nggak dia dengerin khotbah yang seperti ini? Nggak sabar ya. Ngapain sih khotbah? Saya udah tahu semua. Sini saya aja yang khotbah. Benar nggak Bapak Saudara? Ya kan? Saat itu tuh terjadi seperti itu. Tapi tidak. Itu tidak terjadi. Yesus hanya bertanya. Bertanyanya juga yang ringan-ringan. Kalau bertanyanya sulit, imam-imam itu akan gemeteran, akan keluar keringat dingin, nggak bisa jawab lah segala macam. Tapi Yesus pasti menanya yang biasa-biasa saja, walaupun pertanyaannya sulit-sulit juga. Itu baru IQ-nya dikerahkan sedikit sama Yesus. Itulah
Tandanya bahwa dia adalah Allah yang benar-benar mengosongkan dirinya. Dia bisa melakukan itu segala sesuatu. Dia bisa melakukan. Tapi dia sangkal dirinya ketika dia sedang mempelajari khotbah. Ketika dia sedang ada di bait Allah. Semuanya. Walaupun memang dia lahir sebagai, dikonfirmasi oleh malaikat sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita lihat Lukas pasal 2 ayat 10-11. Ini mirip kayak ini ya. Kayak khotbah udah mau Natal ya kan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Apa yang firman Tuhan katakan? Lukas pasal 2 ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud atau Bethlehem. Bapak Ibu Saudara, ini menyatakan bahwa benar-benar Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa Yesus perlu lahir? Mengapa Yesus dilahirkan? Dan kenapa itu semua terjadi? Itu memang satu rencana besar supaya kita mengerti bahwa di dalam kita melakukan sesuatu, di dalam kita beragama, di dalam kita memeluk kekristenan, di dalam kita menjadi murid Kristus, kita itu perlu proses sampai di ujung proses. Dan itulah yang Yesus mau katakan, kita harus terus diproses sampai kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ada amin saudara? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus lahir, saya mau tanya sedikit. Waktu Yesus lahir dari bayi, dia sudah Mesias atau belum? Atau dia baru jadi Mesias setelah dia umur 33,5 tahun? Dia sudah jadi Mesias belum Bapak Ibu Saudara? Sudah atau belum? Sudah jadi Mesias. Banyak orang mengatakan belum. Nanti Yesus jadi Mesias setelah dia menginjil segala macam. No. Yesus sudah jadi Mesias semenjak dia dilahirkan. Dan itu sangat jelas saudara. Coba kita lihat Lukas pasal 2 ayat 25-27. Sini firman Tuhan mengatakan apa? Lukas pasal 2 ayat 25-27. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel tuh saudara. Roh Kudus ada di atasnya. Garis bawahi ya. Berarti Simeon ini orang yang benar dan Roh Kudus berserta dengan dia. Ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias itu siapa? Yesus. Yaitu dia yang diurapi oleh Allah. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah. Nih akhirnya dia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ketemulah Simeon kepada Mesias. Ada amin saudara? Lihat ya, berarti Yesus itu waktu masih kecil waktu ini dia sudah Mesias. Dan kita bisa melihat ternyata apa yang dibayangkan oleh orang-orang yang saat itu sedang terjadi perbudakan. Jadi bangsa Israel ini sedang menjadi budak oleh bangsa Mesir. Apa yang mereka bayangkan? Apa yang mereka bayangkan saat itu Bapak Ibu Saudara? Mereka bayangkan Yesus itu sebagai juru selamat, harus bisa menyelamatkan mereka, harus bisa merubah nasib mereka, harus bisa mengalahkan bangsa Mesir, harus bisa menghancurkan semua, sehingga Yesus ini menjadi hero. Halo. Tapi pada kenyataannya Yesus tidak menjadi hero. Yesus menjadi zero. Coba aja Bapak Ibu Saudara bayangkan, kalau tiba-tiba di dalam ini nih kita nih lagi ada acara pilpres ya. Tiba-tiba dari 3 kandidat ini tiba-tiba menang 1. Saudara harapkan apa dari yang menang ini? Kalau saya bilang perubahan, nanti saya milih calon nomor 1. Saudara ingin jadi Wah, ingin BPJS gratis. Sopo yang mau bayar? Pemerintah bayar BPJS, mencret, nggak bisa saudara. BPJS gratis. Rakyat kita berapa? 275 juta, nanti akan menjadi 300 juta. Saudara kaliin aja, taruhlah nggak semua 250 juta,
kaliin 30.000. Berapa Bu, Pak? Kira-kira Pak Thompson atau Ibu nih? Atau Bu Elista yang jago hitung. 250 juta kali 30.000 berapa ya? Oh yo. Oh, itu sebulan loh. Kita bayar BPJS sebulan 30.000 kan? Ada yang 90.000 ya, sorry, ada yang 90.000, 70.000. Berapa kira-kira? 75 triliun atau 7,5 triliun? Antara 7,5 sampai 75 triliun per bulan, 75 kayaknya, 75 triliun. Lah, kalau 1 tahun kalau kita kaliin aja 12, itu berarti 1.000 APBN kita kalah buat bayar BPJS. Nggak ada yang lain, nggak ada beli senjata, ya kan? Pak Prabowo nggak bisa beli senjata lagi, nggak bisa beli kapal bekas lagi, ya kan? Dari luar negeri, nggak habis anggarannya semua kan per departemen itu kan kurang lebih 100 ada yang 80 triliun sampai 129 triliun, paling gede kan Kemenhan 129 triliun. Bayangin untuk bayar BPJS aja tiap bulan 7,5 triliun atau 75 triliun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ada orang yang bilang seperti itu. Nah, bukan kita nggak percaya, tapi itu kayaknya ada di dalam negeri, dalam negeri Republik mimpi ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan ini, kita lewatkan. Nah, kalau ada seseorang yang seperti itu ingin menjadi hero, itu agak mustahil, saudara. Kecuali memang Allah berkehendak dengan luar biasa. Nah, di sini, jadi gini, kalau saya mau membayangkan gini. Jadi ada dua persepsi yang sangat berbeda. Rakyat yang saat itu sedang diperas, sedang menjadi budak, kepengen ada pembebasan. Tetapi Yesus Allah itu lahir ke dunia bukan untuk membebaskan perbudakan, bukan. Dia mau menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi memang sesuatu yang agak tidak nyambung gitu loh, antara keinginan Yesus, keinginan Allah dengan keinginan manusia. Nah, sehingga Yesus mengambil satu cara, Allah mengambil satu cara bahwa nggak bisa, mereka harus fight, itu tidak bisa. Kalau dia hajar-hajarin semua, saudara, coba ya kalau kita permisalkan saja, Yesus dengan seluruh pasukan malaikatnya merontokkan seluruh bangsa Mesir, bisa nggak? Jadi nggak hero. Tapi apakah diselamatkan nyawa mereka? Belum tentu. Akhirnya Allah mengambil satu yang luar biasa, satu langkah yang luar biasa, dari hero menjadi zero. Artinya apa, saudara? Mereka bukan mau mengeluarkan bangsa Israel dari bangsa Mesir, dari negara perbudakan, tetapi dia mau menyelamatkan umat manusia lewat zeronya itu. Yang percaya katakan waktu Yesus jadi zero, Yesus tetap Allah nggak? Yesus tetap Allah nggak, Bapak Ibu? Halo, tetap Allah nggak dia? Kenapa Bu Seni? Kenapa Yesus tetap Allah? Gini ya, saya ngambil paling gampang gini. Kalau seorang raja atau seorang pangeran menyamar jadi pengemis, jadi orang miskin, saya mau tanya, dia tetap raja atau bukan? Dia tetap punya kuasa atau tidak? Tapi ketika dia jadi orang susah, ketika dia jadi pengemis, kuasanya tidak Begitulah Allah kita. Tuh paling gampang. Kenapa Yesus mau menjadi manusia? Kan semuanya kuasanya terbatas segala macam. Iya. Waktu dia menjadi manusia, semua kuasanya, semua ininya menjadi bukan hilang, tapi menjadi tidak digunakan. Jadi waktu seorang raja menyamar jadi pengemis, menyamar jadi pengemis yang meminta-minta, dia nggak mungkin dong bilang, lu siapa lu? Ya kan gua raja nih. Ya kan bisa diketawain orang dia. Nggak mungkin kamu raja. Kecuali dia baru bilang kan, wah pasukannya dia kerahin, baru orang tahu dia raja. Begitulah. Jadi saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita seharusnya benar-benar mengerti dan bangga bahwa dia mau rela untuk mengosongkan dirinya from hero to zero. Dia Allah
yang kita sembah, yang hari ini ada di tempat ini, yang tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Yang percaya katakan amin. Harus dikurung, harus diperlakukan tidak baik, harus mengalami hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Tapi akhirnya Yesus bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan. Inilah yang dinamakan kenosis. Saudara yang terkasih, spirit inkarnasi seperti inilah yang harus juga kita miliki sebagai orang-orang percaya. Waktu saat kita menghadapi berbagai macam persoalan, waktu kita menghadapi orang, ya kan, kita harus menjadi seperti Yesus yang rela untuk mengosongkan diri kita berhadapan dengan siapapun. Yang percaya katakan amin. Kita rela mengalah, kita rela bersabar, kita rela melakukan segala, kita rela berkorban. Karena teladan kita Yesus itu melakukan itu, saudara. Ya, jangan tebulak-tebalik. Jangan kita dikomporin dengan hamba-hamba Tuhan. Ayo kita bersegera, tenang, menjadi umat Tuhan, diberkati Tuhan. No, itu udah pasti diberkati Tuhan. Tetapi di dalam kehidupan kita semakin sadar dan sepenuh-penuhnya sadar. Authentic hearing kita ini harus mengerti tentang kebenaran bahwa Yesus yang luar biasa ini mau lahir di kandang. Mau lahir tanpa tempat penginapan. Semua tempat penginapan sudah habis, tapi dia tetap mau lahir. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara? Ada amin? Dia tetap mau lahir. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah mengalami penginjilan, ya mungkin suatu saat boleh main-main ke daerah-daerah yang pedalaman, sehingga tempat tidur pun susah, mau buang air besar pun susah. Karena kalau mau buang air besar juga kan nggak ada kamar mandi, hanya di pinggiran sawah atau kali, dan yang ditutupin itu banyak ventilasinya, saudara. Jadi banyak bolong-bolongnya. Nah itu sebenarnya waktu kita penginjilan masuk ke daerah-daerah yang terpencil, mau di Nias, mau di Papua, mau di Lampung, mau di tempat-tempat lain. Nah itu kita bisa merasakan betapa. Jadi waktu kita menginjil kita bisa merasakan. Kalau di Jakarta kan kita hidupnya enak, paling enggak punya kasur, punya AC, punya yang lain-lain. Ada haleluya. Tapi kalau kita penginjilan, bisa aja kita tidur di ruang gereja, nggak ada AC, nggak ada apa, itu penginjilan. Kadang-kadang kita tidur nggak ada tempat tidur, kadang-kadang kita tidur di satu tempat tidur, bisa bertigaan numpuk, ya kan? Itu saya udah alami semua. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara melihat, itulah kita mau belajar. Itu baru belajar sedikit sekali tentang mengosongkan diri. Jauh daripada Yesus yang mengosongkan diri, menderita, disalib, mau berkorban bagi kita. Dan di ujungnya apa saudara? Di ujungnya kita bisa mengerti bahwa ujung ceritanya adalah Yesus akhirnya ditinggikan dari segala-galanya, dan dia memang Allah. Coba kita lihat Yohanes pasal 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Dia ditinggikan, dia Yesus yang luar biasa, saudara. Bahkan di Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11, yuk kita lihat satu lagi. Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Bukan hanya di atas bumi loh, tapi di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita semakin mengerti bahwa mengalami Kristus itu bukan hanya kita mengalami mujizat, tapi di dalam persoalan hidup kita yang berat sekalipun, kita tetap harus rela sangkal diri, pikul salib, dan
kita mesti punya spirit inkarnasi, yaitu menyangkal diri, pikul salib, dan juga kita bisa mengerti bahwa ada satu proses kenosis yang luar biasa, sehingga Tuhan itu mau terus bersama dengan kita sepanjang hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bukan from zero to hero, tapi from hero to zero. Jadi kekristenan itulah yang sebenarnya, bukan from zero to hero, bukan dari susah menjadi kaya, miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh. Tapi saya juga tidak bilang sakit menjadi mati, bukan saudara. Tetapi kita harus sadar sesungguh-sungguhnya bahwa segala penderitaan dalam dunia ini bersifat sementara, dan Yesus sudah alami itu. Kita sebagai muridnya harus siap untuk menerima itu, konsekuensi kita sebagai murid Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Biarlah kita bisa terus mengiring Dia, menyangkal diri, pikul salib dalam segala kehidupan kita, agar kita terus berkenan di hadapan Tuhan.